Fox, gimana kabarnya? Kali ini ada Anggit Kirani yang udah ada di Indonesia Custom Show, salah satu event dunia otomotif yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Anggit yakin banget sih kalau misalnya Sobat Fox nggak segera ke Indonesian Custom Show, bakalan nyesel karena di dalam itu akan ada berbagai custom dari mobil dan juga motor, dan ada satu zona yang spesial di tahun ini yang Anggit pun penasaran. Kalau kamu penasaran, ikuti Anggit aja yuk. Sobat Fox, sekarang Anggit sudah berada di instalasi kebanggaan dari Indonesian Custom Show. Dan kali ini Anggit mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Chandra selaku Media Relation dari Indonesian Custom Show. Hai Mbak Chandra. Selamat siang. Selamat siang. Wah, ini semoga semangatnya masih membara ya, udah 2 hari dan ini adalah hari terakhir dari Indonesian Custom Show. Betul. Mbak Chandra, kalau Anggit lihat-lihat ini adalah salah satu kebanggaan dari Indonesian Custom Show. Betul. Boleh betul, dijelasin betul, sebenarnya ini maknanya apa sih Mbak? Karena ini kan membentuk sebuah tangan ya. Betul. Jadi sesuai tema kita tahun ini gitu ya, Talk with Hand, kita bicara dengan tangan, dengan karya. Nah, kita berkolaborasi dengan seniman dari Bantul, Mr. John gitu. Kita untuk buat patung ini atau instalasi ini kita memanfaatkan besi-besi dan plat-plat bekas gitu ya, dirakit menjadi patung berbentuk tangan. Itu menunjukkan bahwa setiap bentuk ini adalah hasil karya, hasil usaha teman-teman yang menunjukkan karya itu berbicara lebih lantang daripada suara. Oh, oke. Gitu. Berarti, jadi ini disambut langsung di welcome kit-nya menggunakan instalasi seni ini. Oke. Banyak banget ya ini orang-orang yang mungkin berhenti dulu di sini buat foto di salah satu instalasi kebanggaan, dan untuk Talk with Hand sendiri ini juga katanya, kalau Anggit baca-baca beberapa artikel nih Mbak ya, katanya juga menjelaskan bahwa sebuah karya itu hasilnya bukan dari kata-kata aja, melainkan juga dari bantuan tangan. Betul. Dan ini pun juga bisa dilihat ada banyak motor yang dipasang juga, ada 2 motor yang digantung gitu ya. Terus ada mobil bekas yang digantung juga, menunjukkan bahwa usaha teman-teman custom gitu ya di dunia otomotif ini itu merupakan hasil karya dan hasil dinamika teman-teman menggunakan karya tangan gitu. Nah, menarik banget nih Sobat Fox ya, baru di depan aja kita udah disambut sama instalasi yang bukan cukup lagi sih, tapi sangat-sangat bagus dan menarik banget, apalagi di bagian dalam nih Mbak. Betul. Kita boleh jalan-jalan ke dalam? Boleh, ayo. Oke, boleh, ayo Sobat Fox ikutin kita. Nah, kalau di depan itu langsung disambut sama display ini Mbak. Oh wow, ini satu-satunya motor Indian Force. Ini satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia jadi special display, dan ini masih nyala. Masih nyala? Karena syarat semua kendaraan yang ada di indoor ini itu harus fungsional. Oh, jadi nggak cuma custom bentuknya, nggak cuma custom warnanya, tapi memang masih harus fungsional, termasuk motor Indiana ini. Berarti ini nanti kedepannya bukan hanya sebagai pajangan, tapi juga bisa dikendarai bisa, ya? Jadi wajib. Sobat Fox yang nanti kedepannya melihat salah satu kendaraan-kendaraan yang ada di sini, ini real pelahir dari Indonesian Custom Show, Sobat Fox ya? Jadi ini koleksi dari Mas Ponco Motorcycle gitu ya. Jadi ini satu-satunya di Indonesia, cuman ada 1 unit ini aja. Motor Sobat Fox, kalau penasaran boleh banget langsung datang ke Indonesian Custom Show, dan ini adalah hari terakhir. Satu-satunya di Indonesia. Ini boleh dipegang Mbak? Jangan. Ada tulisannya. Please look, betul. Ya. Semua kendaraan tidak boleh dipegang. Boleh disentuh. Tapi kalau misalnya ketemu di jalan boleh ya? Boleh. Oke, kita mau lihat-lihat yang lainnya Sobat Fox. Kalau yang ini dibawa dari mana Mbak? Kalau yang ini special edition, presidential edition. Ini mobil dinasnya punya Bapak Presiden Soekarno. Jadi ini mobil presiden pertama gitu yang dipakai. Jadi ini dia mesinnya V8 gitu, transmisinya window dan lain sebagainya. Dia Cadillac Flatwood. Jadi ini benar-benar kita datengin dulu, ini dipakai dinas sama Pak Soekarno. Yang di sebelah sana itu dipakai dinas sama Bapak B.J. Habibie. Oh, ini ada 2 yang paling istimewa ya? Ada dua tadi special motor car. di depan ada, satu Indonesia. Sekarang 2 itu milik punyanya presiden-presiden Indonesia. Yang memang dipakai bertugas. Nah, ini benar-benar asli ya Sobat Fox ya, bukan sekedar rakitan aja. Tapi ini memang sebuah mobil yang digunakan untuk tugas kenegaraan, masih mulus Sobat Fox masih ya. mulus, bisa dipakai foto, pengunjung juga bisa berfoto. Tapi ingat, tidak boleh disentuh. Dan kalau misalnya kamu bingung ini sebenarnya mobilnya apa sih, nah tenang aja, di sini semuanya sudah ada penjelasan dan lain sebagainya. Boleh banget Sobat Fox kamu datang-datang ke sini untuk melihat semua rangkaian koleksi, dan Anggit penasaran banget sama mobilnya B.J. Habibie. Kita boleh lihat Mbak ke sebelah? Boleh. Ayo Sobat Fox.
Sobat Fox, kalau tadi Anggit udah sebutin ada satu yang spesial di tahun ini di Indonesia Custom Show, ada Drive Your Style. Tapi kira-kira apakah itu Mbak Chandra? Ya, jadi Drive Your Style itu konten yang pertama kali ada di tahun ini. Jadi ini adalah bentuk Indonesian Custom Show itu memperhatikan teman-teman sobat custom gitu ya. Karena jangan cuman mobil sama motornya yang keren gitu ya, tapi orangnya juga harus keren. Jadi kita perhatikan benar-benar fashionnya teman-teman gitu. Top to toe. Jadi ada terorganisasi sini ada apparel, terus ini ada jaket, ada juga denim, ada tempat potong rambutnya khusus teman-teman bikers banget. Oke. Bahkan sampai jam tangan juga ada. Wow, jadi benar top to toe gitu ya, bener, semuanya ada. Bener diperhatiin, jadi yang Bener kinclong itu diperhatiin. nggak cuma kendaraannya aja. Yes, Tapi betul. mungkin Sobat Fox yang datang ke sini kayak, aduh udah capek banget nih, udah lusuh karena memperbaiki mobilnya, langsung Yes. aja datang ke tenan-tenan yang ada di Drive Your Style. Mungkin nanti kita bisa lihat satu-satu ya Mbak, ya? Boleh, boleh. Karena jadi kalau mau riding gitu ya, mau konvoy sama teman-teman tuh juga stylenya udah keren gitu, Betul, udah apalagi oke. bagian cukur rambut, Mbak. Betul, Kira-kira gaya betul, bikers betul. kalau sekarang itu ya, anak skena bikers ya, Anak berarti ya, skena, Mbak, ya, anak betul. skena banget. Kira-kira seperti apa, mungkin kamu cari jawabannya di Indonesian Custom Show. Oke Sobat Fox, kalau tadi kita udah lihat tenan-tenan apparel, pakaian-pakaian di stand Drive Your Style. Kali ini Anggit sama salah satu pengelola dari stand di Drive Your Style. Ada Mas Fikar dari Golden Times Club, Sobat Fox ya. Mungkin boleh tanya-tanya dulu Mas, Golden Silakan. Times Club ini bergerak di bidang apa sih Mas? Kalau Golden Times itu bergerak di, kita udah buat toko itu dari 2021, toko jam khususnya. Kita authorized dealer di spesialisnya brandnya Casio. Nanti ada sub-brandnya, ada Casio, G-Shock, Baby G, ada Edifice dan banyak hal, ya banyak brand lain lah. Gitu. Oh oke. Nah kalau misalnya nih kita gabungin antara penggunaan jam dengan yang namanya dunia otomotif Mas. Sebenarnya seberapa penting sih penggunaan jam ketika ada di dunia otomotif? Yang pasti pertama fashion ya. Dia karena kalau di otomotif, kalau di fashion kan jam kan salah satu hal yang lumayan penting ya. Karena pasti statement. Yang kedua itu kalau misalnya color bisa miripin sama Motornya ya, atau mobilnya gitu. Kalau tapi kenapa kita spesialis ke G-Shock dan Casio? Karena durability-nya. Oh oke, jangka panjang penggunaannya. Jangka panjang penggunaannya, dia juga materialnya rata-rata pakai karet, enteng. Habis itu kalau buat motoran nggak nyerap keringet lah. Habis itu ada salah satu fitur yang sangat menarik buat pengguna motor yaitu auto light. Jadi dia kalau lagi berkendara malam hari itu ada cahayanya. Ada cahaya yang cuman pakai pergerakan tangan doang. Gitu. Oh, jadi ada kayak sensornya ya? Ada Mas, ya? sensornya, Karena ya. kadang kalau misalnya kita pakai jam harus dipencet segala macam ya. Tapi tadi secara tidak langsung Mas Fikar sudah menyebutkan ada dua merek yang cocok nih untuk Sobat Fox yang suka banget mengendara, apalagi di malam hari, yaitu Betul. ada G-Shock dan juga Casio ya Mas Casio, ya. kalau Dan buat cewek Baby G. Kalau di luar itu Mas, kira-kira gimana sih tips memilih jam yang baik untuk para pengendara, baik itu pengendara mobil ataupun pengendara motor? Kalau yang pertama gini, kalau buat pengendara pasti yang durability-nya tinggi. Habis itu bahannya secara material nggak mudah, karena dia di pengendara kan biasanya pakai outdoor kan ya. Itu yang nggak gampang rusak, nggak gampang lecet gitu sih paling. Habis itu sama estetika sih. Kalau estetika diameter nanti mungkin ada dipikirkan, warna mungkin juga. Habis itu bentuk ada kotak, itu kalau kotak, bulat gitu-gitu Pak. Berarti itu kalau semacam warna, semacam kemudian bentuk itu tetap menyesuaikan dengan Menyesuaikan, ya. keinginannya ya. Tapi kalau misalnya bahan nih Mas tadi kan disebutkan, apakah ada rekomendasi kira-kira bahan apa nih yang cocok? Apakah kulit kah, apakah karet kah, atau bahan-bahan yang lainnya mungkin? Kalau bahan, aku ngerekomendasiin ada dua material. Yang pertama rubber resin, dan yang kedua stainless. Stainless memang agak berat, tapi dia punya jangka pakai panjang. Panjang, Kalau karet, dia
ada jangka pakainya, cuman secara durability-nya Kurang ya? sudah durability-nya lumayan tinggi dan enteng itu sih. Oh, oke. Gitu. Berarti tadi sudah disebutkan beberapa rekomendasi bahan juga Sobat Fox ya. Dan buat kalau misalnya mau tanya-tanya boleh banget langsung ke Golden Times Club ya Mas ya, karena di situ bisa lihat-lihat berbagai merek dan jam tangan ya Mas ya. Jadi Sobat Fox, buat kamu yang penasaran bisa langsung ke tenan Golden Times Club, langsung aja Sobat Fox ke Indonesian Custom Show. Sobat Fox, kali ini kalau kita tadi udah jalan-jalan ke Drive Your Style, ngomongin soal pakaian, cukur rambut, dan lain sebagainya, Sobat Fox, kali ini kita berbeda, ada di tenan yang ada setiap tahunnya di Indonesian Custom Show, yaitu ada tenan tato. Boleh dijelasin Mbak Chandra? Jadi kalau di sebelah sana tadi kita sudah Drive Your Style, apparel lengkap gitu ya. Di sini ada pinstripe dan tato. Jadi seni melukis gitu ya. Kalau pinstripe itu biasanya medianya ada di tangki motor, ada di helm. Nah kalau tato kan medianya di tangan, di badan gitu ya. Jadi memang tahun ini ada beberapa tato artis khusus yang berbeda gitu. Karena tiap tahun memang tato artis yang kita hadirkan tuh beda-beda. Dan bisa live tato di sini. Bisa, dan ada flash shell tato juga ada. Jadi bisa dapat tato murah gitu. Jadi langsung bisa tato di sini. Karena kalau custom otomotif itu kan tidak jauh dari tato. Iya gitu. betul. Penampilannya memang nomor satu sih Sobat Fox di Indonesian Custom Show. Jangan sampai mobil motor kamu yang bagus tapi ternyata bagian tangan kamu ini juga harus bagus ya. Karena tato ini kan juga sudah masuk ke bagian seni gitu ya. Bukan lagi satu hal yang tabu gitu. Tapi itu adalah wujud mengekspresikan diri dan seni. Nah ini kita sediakan di sini juga sectionnya untuk tato dan pinstripe. Yes, betul banget. Dan nanti kita bakal ngobrol sama salah satu tato artisnya yang Mbak Chandranya ya. Ini lebih ke mungkin teman kita yang membantu mengkoordinasikan teman-teman tato artis sih. Oh oke. Jadi penasaran kira-kira gimana sih hubungan antara tato dengan yang namanya dunia otomotif? Atau mungkin kamu mau tanya-tanya yang lain Sobat Fox? Boleh banget ya. Sobat Fox, sekarang Anggit sudah bersama dengan Mas Onik yang merupakan koordinator dari Tato Exhibition di Indonesian Custom Show. Kira-kira Mas Onik mungkin boleh dijelasin sedikit dulu, di Tato Exhibition ini merupakan tenan yang selalu ada ya? Iya, dari awal. Dan kira-kira ada apa aja sih Mas di Tato Exhibition ini? Di sini nggak cuma tato aja, tapi ada custom painting. Jadi custom painting itu dia melukis di mobil, di motor, di helm, di sepatu, di baju ya ada juga. Mereka bisa. Terus yang keduanya ini ada tenan tato karena tato itu bagian dari custom juga. Kalau yang lainnya yang di custom mobil, kalau tato yang di custom badan. Itu. Dan ini ada live tato ya Mas ya? Ada beberapa teman tato artis kemarin udah dapat customer juga di sini. Gitu. Nah ini jadi buat Sobat Fox yang mungkin tertarik dengan dunia pertatoan, boleh banget langsung datang ke bagian Tato Exhibition Sobat Fox karena hari ini terakhir di hari Minggu tanggal 21. Dan ternyata ini ada beberapa tato artisnya ya Mas tato artisnya ada boleh beberapa. Dijelasin dari mana aja Mas? Yang tukang tato namanya studio itu tukang tato Mas Tony. Mas Tony itu dari Semarang. Dia motornya 350 IES ya. Dia Mas Tony itu biker juga. Tapi tato artis juga. Terus yang satu lagi Mas Oktar, ya, dia dari Semarang, dia naiknya IES juga. Nggak tahu aku kurang tepatnya nggak tahu cc-nya berapa. Beliau juga seniman tato, eksistensinya udah begitu lama. Juga dia biker juga. Terus yang satu lagi Suta, dia naiknya Harley Sportster 883. Dia seniman tato, seniman lukis juga ya. Kita semua seniman di sini bergeliat di custom lah, di dunia custom ya. Apapun yang bisa jadi media, apapun material yang bisa dibikin karya seni, kita eksplor. Berarti nggak gitu. cuma terbatas di badan aja ya Mas, Enggak. tapi kalau misalnya tolong dong digambarin di bagian bisa, helm itu bisa banget ya bisa. Mas. Pokoknya palu gada deh. Tapi intinya yang ada hubungannya dengan seni gitu aja. Benar-benar pas. Tapi kan ini kan tahunan ya, selalu Iya, ada di annual Custom ya, Show. per tahun ya, per Nah, tahun. kira-kira Mas, kenapa sih masih memilih untuk ikut serta nih dalam Indonesian Custom Show, apalagi yang tahun ini Mas? Karena kita dipilih dan dilibatkan gitu. Ini bagian dari custom.
gitu. Apakah ada perbedaan dengan yang tahun sebelumnya Mas mungkin ya? Konsep, beda konsep. Oke, kalau yang tahun ini Mas kira-kira Yang tahun konsepnya? ini dia biker tapi juga tato artis. Kalau sebelumnya apakah murni tato artis saja? Yang sebelumnya itu tradisional. Oh, Ya, jadi ada temen dari Indonesia yang dia mempelajari dari Indonesia juga, tapi dia natonya juga keluar ke Eropa, ke Amerika dan lain sebagainya. Dia mempelajari tato tradisional hand tapping dari Mentawai. Oh, Gitu. berarti lebih ke arah kebudayaan. Nah, ya, yang kalau kemarin lebih ke tradisional, yang sekarang ini mungkin tahun depan ada lagi nanti kita nanti akan konsepnya. berbeda lagi juga. Nanti akan ya. berbeda Dan konsep ditunggu lagi. Sobat Fox gitu. pokoknya harus datang ke Indonesian Custom Show dan ke bagian tato exhibition. Kalau Anggit bisa nyoba, Anggit akan nyoba ya Sobat Iya, Fox ya. gitu. Dan kalau terakhir nih Mas, pertanyaan Ah. dari Anggit. Kira-kira kalau misalnya nato di sini itu kisaran harga berapa sih Mas? Aku kurang paham, tapi kayaknya untuk hari ini ada promo karena hari terakhir ini gitu. Sobat Fox, apalagi di tanggal 21 di akhir bulan ada promo tato. Boleh dikeluarkan semua uang di rekeningmu iya. Sobat Fox ya untuk memberikan tanda untuk mengekspresikan diri Iya, ya, Mas, iya, dalam iya. dunia tato. Terima kasih Mas Oni. Ya, sampai ketemu di Indonesian Custom Show 2026. Sobat Fox, ternyata di sini nggak cuman ada motor dan juga mobil custom yang dibikin oleh para bikers, tapi ternyata ada dari teman-teman mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia. Salah satunya adalah dari Universitas Gadjah Mada, dan Anggit sekarang sudah bersama dengan Mas Nanda dan juga Mas Ilham. Mas Nanda dan juga Mas Ilham, mungkin boleh diceritain dulu kira-kira latar belakang pembuatan dari si mobil balap ya ini ya istilahnya. Itu gimana sih Mas? Jadi kita Bima Sakti Racing Team UGM, kita adalah tim Formula Student pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia, Ya, oke. Terus kita sendiri lombanya terakhir kali itu di Itali kemarin, tapi kita nggak berangkatin mobil karena kita habis riset hybrid. Oke. Jadi kalau hybrid kita pertama di Asia Tenggara, Formula Student. Terus Kita juga udah pernah kompetisi juga di Jepang, Belanda, Spanyol, sampai terakhir itu Italia. Oh, jadi untuk merakitannya sendiri sampai dengan pembalapnya, itu apakah dari UGM murni atau dengan orang lain juga? Kalau untuk itu kita semua benar-benar murni dari UGM, termasuk manufaktur mobil, kita hampir semuanya ini kita buat sendiri dari mahasiswa-mahasiswa. Benar-benar dari mahasiswa semuanya ya? Ya. Oke. desain sampai manufaktur sampai jadi pokoknya dari kami. Oke, terus kira-kira nih Mas, dalam waktu dekat ini apakah ada agenda yang akan dikerjakan oleh teman-teman dari Bima Sakti ya? Untuk tahun ini kita lagi proses desain untuk kita ngebuat mobil baru kita yang bakal rencananya kita lombain juga di Eropa nanti. Oke, itu kira-kira di bulan apa Mas atau di tahun berapa? Bulannya mungkin nanti di pertengahan tahun ini, di pertengahan tahun depan sekitar September juga mungkin. Terus untuk manufakturnya mungkin bisa dimulai di awal tahun ini. Kalau biasanya bikin mobil untuk satu mobil, ini udah bikin berapa mobil sih Mas? Kita udah buat 14 mobil. 14 Ini udah mobil generasi dan bisa ke-14. digunakan semua sampai sekarang ya. Ya. Itu kira-kira satu mobilnya butuh berapa waktu untuk membuatnya? Untuk proses desain itu sekitar 2 bulan 3 bulan. Kalau untuk manufaktur itu bisa sekitar 6 bulan. Oke, sangat cukup lama ya Mas ya. Iya. Tapi semoga Anggit berharap ke depannya Bima Sakti dan juga teman-teman dari Bima Sakti sendiri itu bisa semakin berkembang karena ternyata bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sobat Fox, nggak cuma UGM tapi ada Universitas 11 Maret Surakarta. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari UNS ya. Kalau tadi udah ada dari Universitas Gadjah Mada, sekarang kita keluar kota dulu nih, tepatnya ke Universitas 11 Maret, yaitu bersama dengan Mas Radit dari... Ya, dari Bengawan FSAE Tim UNS. Nah ini cukup panjang Sobat Fox, ada FSAE. Kira-kira apa itu Mas FSAE? FSAE itu sebuah ajang kompetisi mobil formula tingkat student yang ada di seluruh dunia. Terkecuali dari Indonesia. Dari Indonesia belum ada penyelenggaraan dari event FSAE. Oh oke. Jadi di setiap periodenya Bengawan itu selalu mengikuti event yang namanya FSAE teman-teman. FSAE itu sebuah formula student yang dari berbagai negara. Kalau kemarin kita ada di Itali, FSAE-nya Itali. Akhir-akhir ini berarti paling dekat kemarin adalah dari Italia ya Mas ya. Dari Italia, ya. Nah kalau boleh tahu FSAE sendiri ya, apalagi Bengawan UNS sendiri ya Mas ya, itu tuh dari teman-teman teknik atau campuran non teknik juga Mas? Campuran non teknik. Jadi kita memang berdasarkan merit base gitu ya. Jadi
apapun dari prodinya, kalau misalkan emang dia memiliki kapasitas di situ, kita bakal menerima. Contohnya kalau saya dari Fakultas Ekonomi kebetulan. Dari Fakultas Ekonomi? Dari Fakultas Ekonomi. Ini berarti bisa dijual ya Mas ya kalau yang ini ya? Oh enggak ya, untuk enggak ke situ ya tapi ya? Tapi saya bagian non teknisnya, begitu. Bagian organisasinya mengenai sponsorship, terus juga keperluan-keperluan administratif untuk pergi ke luar negara gitu. Saya bagian itu. Oke, berarti ternyata emang dunia otomotif itu nggak berbicara tentang mesin dan mesin aja ya Sobat Fox. Lewat Bengawan FSAE kita tahu bahwa ternyata ada dunia ekonomi, bahkan mungkin kayak sosiologi juga ada nanti ya Mas ya? Ada, bahkan dari kita ada yang anak aerodinamis itu dari Prodi HI teman-teman. Oh, sangat. Hubungan internasional tuh malah jadi drivernya juga kebetulan. Jadi drivernya, berarti Jadi emang drivernya. murni dari pembuatan sampai drivernya juga itu dari anak-anak UNS Dari sendiri? internal UNS. Oke, kalau sampai tahun ini Mas, kira-kira udah bikin berapa mobil balap sih? Kalau tahun ini kita mulai manufaktur itu di tahun 2015. Sampai sekarang mungkin ya sekitar 1 dekade kita udah berjalan di dunia otomotif sport FSAE ini. Udah berapa mobilkah yang diproduksi Mas? Yang diproduksi karena kemarin COVID ya, jadi kita nggak ada uang dan juga nggak ada materi dari sponsor maupun dari kampus, jadi sekitar 10 dikurangi mungkin 2-3 berarti 7 lah ya. 7. Oke, cukup banyak ya. Dan itu sudah dikompetisikan ke luar negeri semua ya Mas ya? negeri semua. Oke, terima kasih Mas Radit. Ini Sobat Fox buat kamu yang mungkin ke depannya pengen menguliahkan anaknya kemana nih biar membentuk seperti ini Sobat Fox ya. Biar bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih Mas Radit. Iya, sama-sama. Nah itu Sobat Fox, kita udah jalan-jalan keliling di Indonesian Custom Show. Tapi ada satu yang paling menarik, yaitu di belakang Anggi dan juga Mbak Chandra ada Lucky Draw Sobat Fox. Mungkin boleh dijelasin ada apa aja Mbak di sini? Ya, kalau di Indonesian Custom Show memang kita selalu kasih lucky draw gitu ya setiap tahunnya, 1 unit motor custom dan 1 unit mobil custom. Nah, yang tahun ini nih untuk motornya, motor custom ini kita dari series Yamaha Scorpio 225 cc. Ini dirakit sama teman-teman Kungfu Malam. Dirakit dan dikasem sama teman-teman Kungfu Malam. Nah, untuk mobilnya ini ada mobil Mercy W124 200E yang di-custom dan dirangkai sama teman-teman dari Kungfu Malam, Alpha Gloss, Danape, dan HSR Wheels. Wih, gitu. selengkap Jadi ya. si ganteng-ganteng ini Sobat Fox bisa dapat gitu ya dengan cukup membeli tiket masuk seharga Rp50.000 gitu. Nanti ada nomor undiannya. Nah, nanti malam nih after Changchunters main, jadi sekitar jam 9:30 malam nanti akan kita undi yang beruntung langsung bisa bawa pulang 1 unit motor custom atau 1 unit mobil. Wah, ini menarik banget Sobat Fox, cuma Rp50.000 Yes. kamu udah bisa menikmati ratusan motor dan juga mobil custom yang ada di Indonesian Custom Show, ataupun kamu bisa menikmati tato exhibition, ada juga belanja-belanja. Belanja Yang ada. paling menarik Sobat Fox, ini nih 2 hal yang sangat Anggit incer Sobat Fox ya, tapi Anggit tidak beli tiket. Boleh nggak dikasih Modal kaca aja ya? nggak bisa, harus Oh, beli nggak bisa dulu. ya? Nggak Modal bisa ya? tiket Rp50.000 nanti yang beruntung bisa langsung bawa pulang. Dan mungkin info tambahan Angin di luar, tadi kan kita fokus di stage dalam gitu Betul, ya. betul. Di luar itu juga ada banyak activity gitu ya, attraction. Jadi ada hill driver, kemudian ada stunt rider gitu, jadi stuntman pakai motor, dan ada drift car Oke. show, tapi sore. Dan sekarang kan Angin kesini siang nih. Betul, betul, jadi betul, di luar betul. belum on. Dan nanti malam akan ada Changchunters di stage luar. Menarik, kemarin udah ada Isyana Saraswati. Kemarin ada Isyana Saraswati. Sekarang ada The Changchunters. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan paling penting, ada nggak sih stand kulinernya Mbak? Banyak, Wah, banyak. Jadi ini stand Sobat kuliner yang autentik Jogja ada sate papong, ada bakmi Jawa, ada gudeg juga ada, food truck juga ada. Jadi yang Oke. cari kopi, cari burger, semuanya lengkap. Semuanya ada ada. di sisi luar dari Jogja. Jadi untuk para wisatawan yang datang ke Jogja nggak perlu jauh-jauh lagi mau makan khas Yes. Jogjanya di mana, udah di sini aja Sobat Fox Semuanya ya. ada. Bisa lihat Yes. berbagai motor dan mobil custom, Yes. berkesempatan lucky draw, Betul. dan juga bisa dapat itu tuh kuliner-kuliner yang menarik dan ada di Betul. belakang. Ini juga menarik Sobat Fox ya. Pokoknya buat kamu jangan lupa untuk ke Indonesian Custom Show, dan kalau misalnya tahun ini belum bisa berangkat, Anggit berharap tahun depan harus ada ya Mbak ya. Ada, Harus tahun depan ada. ada. Jadi kalau Dan yang lebih menarik. belum berkesempatan gitu ya menang lucky draw-nya tahun ini, tunggu lucky draw-nya tahun depan. Betul. Karena setiap tahun lucky draw-nya sama, 1 unit motor custom dan 1 unit mobil. Dan kalau misalnya hari ini di tahun ini tahun 2025 Indonesian Custom Show-nya adalah 2 hari ya Mbak ya. Mungkin tahun depan itu 2 bulan ya Mbak ya. Biar diperpanjang bisa ya Mbak ya. Kita bisa Bisa, usahakan. agak Yang tipes penting nggak apa-apa kita ya? usahakan aja dulu Ayo, betul, ya kan. betul, Siapa betul. tahu memang
Gitulah. Oke Sobat Fox, thank you banget buat kamu yang udah ikutan Anggit dan juga Mbak Chandra keliling ke Indonesian Customs Show di tahun 2025. Pokoknya ketemu lagi di Indonesian Customs Show di tahun berikutnya. Dah.